Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak perlu mengunjungi Arab Saudi atau bertemu Pangeran Mohammed bin Salman, yang menurut intelijen AS telah menyetujui perintah penangkapan atau pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi, kata seorang anggota parlemen dari Partai Demokrat Minggu 5 Juni. Khashoggi, seorang warga AS yang menulis kolom opini di Washington Post, mengkritik kebijakan sang pangeran terbunuh dan terpotong-potong pada 2018. Oleh misi operasi yang terhubung ke sang pangeran di konsulat kerajaan Arab Saudi di Istanbul, Turki. Ditanyakan jika ia adalah Biden yang akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi, harus pergi ke negara eksportir minyak itu dan bertemu pangeran penguasa de facto negara itu. Anggota parlemen dari Partai Demokrat Adam Schiff bilang, menurut saya tidak akan pergi, saya tidak akan menyalami tangannya. Ini adalah orang yang membantai warga Amerika, memotong-motong dengan cara yang paling mengerikan dan direncanakan, kata Schiff kepada CBS dalam program Facts the Nations. Arab Saudi telah membantah keterlibatan putra mahkota dalam pembunuhan itu dan menolak laporan intelijen AS Februari 2021 yang menilai bahwa pangeran menyetujui sebuah operasi di Istanbul, Turki untuk menangkap atau membunuh Khashoggi sebelum Arab Saudi membuat perubahan radikal dalam hal hak asasi manusia. Saya tak ingin berurusan dengannya, kata Schiff tentang pangeran yang sering disebut MBS. Schiff juga menolak argumen bahwa Biden harus mengunjungi Arab Saudi untuk mendekati negara ini untuk meningkatkan produksi minyak dan menurunkan harga bensin AS, persoalan yang akan dihadapi Biden dan Demokrat jelang pemilihan Kongres pertengahan November. Arab Saudi tolak permintaan Amerika Serikat untuk memompa lebih banyak minyak mentah. Arab Saudi menolak permintaan dari Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak mentahnya dalam mengurangi harga bensin dunia. Penolakan itu bukan tanpa sebab. Arab Saudi berpegang pada keputusan OPEC dan Rusia mengenai kesepakatan untuk tidak memompa lebih banyak minyak daripada produksi. Dalam forum energi di Riyadh yang dilaksanakan Rabu lalu, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman menolak seruan untuk memompa lebih banyak minyak. Dikutip pikiran rakyat Depok.com dari Middle SA pada Jumat 18 Februari 2022, ia mengatakan negosiasi ulang kuota di antara anggota OPEC berisiko memicu lebih banyak volatilitas di pasar minyak. Diketahui koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett M. Sigurd dan utusan energi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Amos Hochstein sengaja dikirim ke Arab Saudi guna menekan pejabat Riyadh agar memompa lebih banyak minyak mentah dan menstabilkan pasar. Kerajaan Arab Saudi tidak sepaham dengan Amerika Serikat. Kita semua tahu mereka Arab Saudi tidak siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memenangkan pasar, ujar seorang delegasi OPEC. Arab Saudi tolak permintaan Amerika Serikat untuk memompa lebih banyak minyak mentah. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan telah menelpon Raja Salman pekan lalu untuk membicarakan berbagai masalah Timur Tengah. Menurut laporan, pembicaraan keduanya termasuk memastikan stabilitas pasokan energi global. Namun perenjatan telepon dari Raja Salman menyoroti peran perjanjian OPEC yang telah ada dengan mengatakan penting untuk tetap berpegang pada fakta tersebut. Tahun lalu, Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Rusia, aliansi yang disebut OPEC, membuat fakta yang akan meninggalkan produksi setiap bulan sebesar 400.000 barel per hari. Arab Saudi berpotensi mendorong harga minyak dunia lebih rendah karena hanya memompa sekitar 10 juta barel minyak per hari, kurang dari kapasitas penuhnya yang 12 juta barel per hari. Joe Biden telah berulang kali meminta negara-negara Teluk untuk memompa lebih banyak minyak dalam upaya mengurangi harga bensin dunia. Bahkan seruan Joe Biden semakin meningkat akibat harga minyak mengancam untuk naik lebih tinggi di tengah penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Terhitung pada Rabu lalu, minyak mentah Brent, patokan minyak internasional, mencapai 1,43 juta per barel untuk pertama kalinya sejak tahun 2014. Beberapa orang di Washington menjadi frustasi atas penolakan Riyadh terhadap seruan Amerika Serikat untuk meningkatkan produksi minyak. Pasalnya di Amerika Serikat, harga energi yang lebih tinggi telah memicu inflasi dan merusak angka jajak pendapat Joe Biden. Amerika Serikat tidak akan mencabut sanksi yang dikenakan pada Rusia untuk membantu ekspor komoditas pertanian dari Ukraina. Hal itu terungkap lewat laporan Politico dengan mengutip para pejabat AS. Seorang pejabat AS mengatakan seruan Rusia agar negara-negara barat melonggarkan sanksi di tengah krisis pangan global hanya menjadi diplomasi pemerasan dari Moskow. Menurut pejabat itu, Washington DC tidak akan menyetujui kesepakatan terkait ekspor biji-bijian Ukraina yang juga melibatkan pencabutan sanksi terhadap Rusia. Pada Minggu 5 Juni, pejabat PBB lainnya mengatakan kepada Politico bahwa proposal Moskow memperumit negosiasi yang telah dilakukan PBB dengan Rusia.
Para pejabat AS saat ini terus mengamati dengan cermat proses negosiasi itu sambil menyimak pembicaraan terpisah antara Rusia dan Turki mengenai jalur aman untuk suplai gandum Ukraina. Ukraina dan Rusia menyumbang hampir sepertiga dari produksi gandum dan jelai dunia. Kedua negara bekas Uni Soviet itu juga mengekspor setengah dari total pasukan minyak bunga matahari secara global. Barat menuduh Rusia menghentikan ekspor gandum dari Ukraina, namun Moskow telah berulang kali menolak klaim tersebut. Menekankan bahwa pelabuhan akan dibuka kembali segera setelah ranjau-ranjau laut yang dipasang militer Ukraina dibersihkan. Pada Jumat lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada lembaga penyiaran Rusia 24 bahwa tidak ada hambatan untuk ekspor gandum dari Ukraina. Kapal-kapal yang membawa gandum dapat meninggalkan Laut Hitam tanpa masalah asalkan Kiev membersihkan ranjau dari berbagai pelabuhan Ukraina. Pekan lalu, Putin juga mengatakan kepada Perdana Menteri Italia Mario Draghi lewat panggilan telepon bahwa Moskow siap untuk berkontribusi secara signifikan untuk mengatasi krisis pangan global melalui ekspor biji-bijian dan pupuk. Syaratnya, Barat harus menghapus berbagai sanksi dan kebijakan pembatasan bermotif politik. Pemimpin Rusia itu juga menekankan situasi di sektor pangan semakin memburuk akibat sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa atas operasi militer khusus Moskow di Ukraina. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Federasi Rusia, Dmitry Medvedev, mengatakan Uni Eropa yang tergabung di dalam negara anggota North Atlantic Treaty Organization dimotori Amerika Serikat tengah menikmati hasil dari kebodohan sendiri.